Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama video Ustazah Tika. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya, biar kalian di rumah semangat terus belajarnya. Oke? Ikuti Ustazah Tika, dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Belum semangat ya? Oke, sekarang kita ice breakingnya cepet ya. Bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, pinter. Jangan lupa disiapkan bukunya dan alat tulisnya ya. Disimak videonya sampai habis. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3. Disimak videonya ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan hubungan antara satuan baku, berat, dan waktu. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang gerak dasar manipulatif. Pertama-tama kita akan belajar tentang satuan berat dan waktu. Pertama-tama kita akan belajar tentang satuan berat. Satuan berat itu disimbolkan dengan ada kilogram, ada gram, ada hektogram. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kilogram dan gram. Ada yang sudah tahu? Nah, jadi seperti minggu lalu di sini ada tangga satuan berat ya. Ada yang paling atas sendiri ada kilogram dan kemudian ada juga gram dan lain sebagainya. Coba kalian lihat, hari ini kita akan belajar tentang kilogram dan gram aja ya. Coba kalian lihat di tangga paling atas, di sana ada kg. Kemudian di bawah kg ada hg. Di bawahnya ada dag dan g. Jadi kalau misalnya turun tangga 1 dikalikan dengan 10 seperti minggu lalu ya. Kemudian naik tangga 1 dibagi dengan 10. Kemudian tangga kilogram ke gram itu kita turun berapa? Coba kalian hitung. Kg ke hg turun 1 tangga. Hg ke dag turun 2 tangga. dag ke g turun 3 tangga. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kg ke g itu turun 3 tangga. Berarti dikali berapa? Dikali dengan 1000. Gitu ya. 1 tangga kita kali dengan 10. 2 tangga kita kali dengan 100. 3 tangga kita kali dengan 1000. Dan seperti itu seterusnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian di sini ada contoh soal. Ustazah Tika punya sebuah timbangan yang menghitung berat dari kerupuk. Jadi timbangan menunjukkan berat kerupuk yaitu 1300 gram. Pertanyaannya, berapa kilogram berat kerupuk? Nah, kita jawab dulu. Kita tulis diketahui 1300 gram. Nah, 1300 itu berapa ditambah berapa? Ya, tadi kan 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kita tulis supaya memudahkan. 1300 itu 1000 ditambah dengan 300. Berarti 1000 gram ditambah dengan 300 gram. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 kilo ditambah 300 gram.
Kemudian soal nomor pertama. Nah, di sini ada soal, ada sebuah ikan yang ditimbang menggunakan timbangan. Ternyata hasilnya menunjukkan 2 kg ditambah dengan 100 gram. 2 kilo itu berapa gram anak-anak? Nah, kita jawab. Kita tulis di bawahnya 2 kg ditambah 100 gram sama dengan 2 kilo itu 2 dikali 1000 gram. Karena tadi alasannya kenapa? Karena 1 kilonya itu ada 1000 gram. Berarti 2 dikali 1000 ditambah dengan 100. Kemudian kita tulis di bawahnya 2 dikali 1000 hasilnya adalah 2000 ditambah dengan 100 gram. Nah, 2000 ditambah 100 itu hasilnya berapa? Hasilnya 2100 gram. Contoh yang kedua, di sini Ustazah Tika punya jambu yang ditimbang menggunakan timbangan. Ternyata beratnya yaitu 4 kg ditambah 200 gram. 4 kilo itu berapa gram anak-anak? Nah, kita hitung di bawahnya ya. 4 kilo itu 4 dikali 1000. Terus tinggal ditambahkan dengan 200 gram. Nah, 4 dikali 1000 hasilnya berapa? Kita tulis hasilnya 4000 ditambah dengan 200 gram. 4000 ditambah 200 hasilnya 4200 gram. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang waktu. Satuan waktu itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama ada jam, kedua ada menit, dan ketiga ada detik. Nah, di sini ada alat yang digunakan untuk menghitung waktu. Coba kalian lihat di rumah kalian. Apakah ada alat yang digunakan seperti pada gambar di videonya Ustazah Tika? Pasti ada ya. Nah, yang pertama ada jam dinding, kemudian yang kedua ada jam weker, dan yang ketiga ada jam pasir. Nah, kemudian di sini ada gambar jam dinding. Jadi anak-anak, di dalam jam dinding itu ada 2 anak panah ya. Coba kalian lihat. Di sana ada anak panah yang pendek dan juga ada anak panah yang panjang. Anak panah yang pendek tepat berada pada angka 7. Kemudian anak panah yang panjang tepat pada angka 12. Nah, jadi pukul berapa pada gambar jam dinding tersebut? Oke, pinter. Pada jam dinding tersebut menunjukkan jam 7. 07.00. Mengapa? Karena jam yang memiliki anak panah pendek tepat berada pukul 7. Jadi ada di angka 7. Kita tulis jamnya 07. Kemudian anak panah panjang jika tepat di angka 12, berarti itu menunjukkan 60 menit. Jadi kita tulis titik 00 ya. Kemudian setelah kita tulis 07.00, 07 itu menunjukkan apa? Nah, 07 itu menunjukkan waktu dalam jam. Sedangkan angka 00 di belakangnya itu menunjukkan menit. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini ada jam dinding. Coba kalian perhatikan. Anak panah yang pendek menunjukkan angka 7. Berarti 07 titik berapa menit? Nah, kita lihat pada anak panah yang panjang. Anak panah yang panjang berada pada angka 8. Cara menghitungnya bagaimana, Ustazah? Cara menghitungnya kita hitung dari angka 12 sampai ke angka 8. Pertama-tama kita perhatikan ya. Angka 12 ke angka 1 menunjukkan 5 menit. Angka 1 ke angka 2 menunjukkan 10 menit. Angka 2 ke angka 3 menunjukkan 15 menit.
Angka 3 ke angka 4 menunjukkan 20 menit. Angka 4 ke angka 5 menunjukkan 25 menit. Angka 5 ke angka 6 menunjukkan 30 menit. Angka 6 ke angka 7 menunjukkan 35 menit. Angka 7 ke angka 8 menunjukkan 40 menit. Sudah bisa ya? Jadi kesimpulannya, pukul berapa pada jam dinding tersebut? Jam dinding tersebut menunjukkan pukul 7:40 menit. Nah, jadi gambar yang tadi, anak panah yang pendek berada pada angka 7, sedangkan anak panah yang panjang berada pada angka 8, menunjukkan pukul 7:40 menit. Jam 7:40 menit. Kalian lihat lagi ya, 07 itu menunjukkan jam, sedangkan 40 menunjukkan menit. Kemudian Ustazah Tika punya contoh yang ketiga. Di sini ada gambar jam dinding. Ya, kalian lihat lagi, perhatikan lagi anak panah yang pendek. Anak panah yang pendek itu dekat dengan angka berapa? Oke, dekat dengan angka 1. Kemudian anak panah yang panjang ada pada angka 3. Kita menghitung seperti menghitung pada contoh yang kedua ya. Untuk anak panah yang panjang, dari 12 ke 1 itu merupakan 5 menit. Dari 1 ke 2, 10 menit. Dari 2 ke 3, 15 menit. Nah, itu kan ada di angka 3 kan, berarti menunjukkan menitnya berapa? Menunjukkan 15 menit. Kesimpulannya, pada jam dinding tersebut menunjukkan pukul 1:15 menit. Dibaca jam 1:15 menit. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur karya seni dekoratif. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada garis, kedua ada warna, dan ketiga ada bentuk. Garis itu apa anak-anak? Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat bersifat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat yang lain. Kemudian warna. Jadi ada beragam warna. Di antaranya ada warna primer. Warna primer itu ada 3 ya. Ada warna merah, kuning, dan biru. Selain itu, banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Kalian sudah tahu kan warna merah itu yang seperti apa, kuning seperti apa, dan biru yang seperti apa? Kemudian ada bentuk. Bentuk dapat bermacam-macam, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan lain sebagainya. Nah, pasti kalian suka kan jika disuruh menggambar seperti gambar yang ada di video. Ini merupakan gambar contoh karya seni dekoratif. Di sana ada apa aja? Ada warna, ada bentuk. Nah, di sana coba dilihat ada warna apa aja? Ada warna kuning, terus ada warna merah, ada bentuk segitiga, ada bentuk tak beraturan, dan lain sebagainya. Kemudian, bab selanjutnya yaitu menendang bola dan menangkap bola. Apa di sini yang pernah bermain sepak bola? Nah, sepak bola itu merupakan salah satu contoh dari menendang bola. Bagaimana cara menendang bola itu, Ustazah? Caranya kita harus sediakan bola terlebih dahulu. Misalnya bola untuk sepak bola ya. Kita taruh di bawah, kemudian pertama-tama kita dengan sikap berdiri. Setelah berdiri, langkah-langkah yang kedua ngapain? Langkah-langkah yang kedua kita tendang bola tersebut menggunakan kaki yang sebelah kanan, menggunakan telapak kaki yang sebelah kanan.
Kita mundurkan dulu, kita angkat dulu kaki kita, kemudian kita arahkan ke bola dengan kekuatan penuh. Nah, setelah itu kita tendang bola tersebut. Kemudian selain menendang bola, ada juga menangkap bola. Bagaimana Ustazah cara menangkap bola? Cara menangkap bola, pertama kita melihat ke arah depan. Kita fokus ke arah depan. Penglihatan kita harus fokus ya, ke arah datangnya bola. Setelah itu, setelah bola datang, kita tangkap menggunakan kedua tangan kita mengikuti arah datangnya bola. Ini merupakan contoh menendang bola dan menangkap bola ya. Contohnya bisa pada permainan sepak bola. Jadi ada yang menendang bola, kemudian ada yang menangkap bola. Kalau dalam permainan sepak bola, yang bertugas untuk menangkap bola itu bagian kiper, sedangkan yang menendang bola itu bagian striker. Seperti itu ya. Di sini Ustazah kasih kalian tugas yaitu klik link video yang ada pada deskripsi video pembelajaran Ustazah Tika di bawah ini ya. Jadi di sana ada link yang bisa kalian klik. Setelah kalian klik, di sana ada soal dalam bentuk word wall. Selamat mencoba. Kesimpulannya yang pertama yaitu satuan berat salah satunya dapat dinyatakan dalam kilogram dan gram. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu yaitu menggunakan jam. Yang ketiga, menendang bola dan menangkap bola dapat digunakan untuk melatih konsentrasi dan ketangkasan.